Tangisan penguasa di depan ulama. Siapa yang tidak tahu Harun ar-Rasyid, seorang khalifah besar dari dinasti Abbasiyah. Salah satu peninggalan ar-Rasyid yang akan selalu dikenang oleh sejarah adalah ketika mendirikan Baitul Hikmah, sebuah perpustakaan besar yang pernah ada dalam sejarah peradaban manusia. Tapi tahukah kita bahwa di balik besarnya kekuasaan politik, ar-Rasyid ternyata sosok pemimpin yang menghormati ulama. Kisah tersebut ditulis oleh Abul Faraj Ibnul Jauzi dalam karyanya yang berjudul Sifatus Sofwah. Al-Fadl Ibn Ar-Rabi bercerita bahwa ketika ar-Rasyid selesai melaksanakan ibadah haji, dia mendatangi Al-Fadl. Ketika bertemu, Al-Fadl berkata, "Wahai Amirul Mukminin, mengapa tidak aku saja yang datang kepada engkau?" Ar-Rasyid menjawab, "Celaka, telah terjadi sesuatu pada diriku. Apakah kamu punya teman untuk aku mintai pendapatnya?" Al-Fadl menjawab, "Sufyan ibn Uyainah." Ar-Rasyid berkata, "Kita pergi ke sana bersama-sama." Setelah sampai, Al-Fadl mengetuk pintu. Sufyan bertanya, "Siapa?" Al-Fadl menjawab, "Cepat buka, Amirul Mukminin datang." Lalu dengan bergegas-gegas, Sufyan keluar dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, mengapa tidak aku saja yang datang kepada engkau?" Ar-Rasyid menjawab, "Ambil hadiahku untukmu, mudah-mudahan Allah merahmatimu." Selama beberapa waktu, Ar-Rasyid berbincang-bincang dengan Sufyan. Kemudian ia bertanya, "Apakah engkau punya hutang?" Sufyan menjawab, "Ya." Ar-Rasyid berkata, "Wahai Abu Abbas, lunasi hutangnya." Ketika Ar-Rasyid dan Al-Fadl keluar dari rumah Sufyan, Ar-Rasyid berkata, "Temanmu tidak bermanfaat untukku sedikit pun. Apakah kamu punya teman lain untuk aku mintai pendapatnya?" Al-Fadl menjawab, "Abdur Razak ibn Hammam." Ar-Rasyid berkata, "Kita pergi ke sana bersama-sama." Setelah sampai, Al-Fadl mengetuk pintu. Abdur Razak bertanya, "Siapa?" Al-Fadl menjawab, "Cepat buka, Amirul Mukminin datang." Lalu dengan bergegas-gegas, Abdur Razak keluar dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, mengapa tidak aku saja yang datang kepada engkau?" Ar-Rasyid menjawab, "Ambil hadiahku untukmu." Selama beberapa waktu, Ar-Rasyid berbincang-bincang dengan Abdur Razak. Kemudian dia bertanya, "Apakah kamu punya hutang?" Abdur Razak menjawab, "Ya." Ar-Rasyid berkata, "Wahai Abu Abbas, lunasi hutangnya." Ketika Ar-Rasyid dan Al-Fadl keluar dari rumah Abdur Razak, Ar-Rasyid berkata, "Temanmu tidak bermanfaat untukku sedikit pun. Apakah kamu punya teman lain untuk aku mintai pendapatnya?" Al-Fadl menjawab, "Al-Fudail ibn Iyad." Ar-Rasyid berkata, "Kita pergi ke sana bersama-sama." Ketika sampai, Al-Fadl dan Ar-Rasyid mendapatkan Al-Fudail sedang sholat dan membaca Al-Quran. Ar-Rasyid berkata, "Ketuk pintu." Al-Fadl pun mengetuk pintu. Al-Fudail bertanya, "Siapa?" Al-Fadl menjawab, "Cepat buka, Amirul Mukminin datang." Al-Fudail berkata, "Apa urusanku dengan Amirul Mukminin?" Al-Fadl menjawab, "Subhanallah, apakah kamu tidak taat? Bukankah Nabi pernah bersabda, tidak layak bagi seorang mukmin untuk mencelakakan dirinya?" Lalu Al-Fudail turun, membuka pintu, kembali ke kamar, mematikan lampu, dan masuk ke salah satu sudut rumah. Setelah itu, Al-Fadl dan Ar-Rasyid masuk, kemudian menyalami tangan Al-Fudail. Ketika bersalaman dengan Ar-Rasyid, Al-Fudail berkata, "Wah, tangan yang halus sekali. Andaikan besok ia bisa selamat dari siksa Allah." Ar-Rasyid kemudian berkata kepada Al-Fudail, "Ambil hadiahku untukmu, mudah-mudahan Allah merahmatimu." Al-Fudail berkata, "Ketika Umar ibn Abdul Aziz menjadi khalifah, dia memanggil Salim ibn Abdillah, Muhammad ibn Ka'ab, dan Roja ibn Haywah.
Kemudian berkata kepada mereka, "Aku telah diuji dengan ujian ini, berilah aku nasihat." Umar ibn Abdul Aziz menganggap khalifah sebagai ujian, sedangkan engkau dan kawan-kawan engkau menganggapnya sebagai nikmat. Salim ibn Abdillah berkata kepada Umar ibn Abdul Aziz, "Jika besok engkau ingin selamat dari siksaan Allah, berpuasalah dari dunia dan jadikanlah mati sebagai buka puasamu." Sedangkan Muhammad ibn Ka'ab berkata, "Jika engkau ingin selamat dari siksaan Allah, jadikanlah muslim yang lebih tua sebagai bapak, yang sebaya sebagai saudara, dan yang lebih kecil sebagai anak. Muliakanlah bapakmu, hormatilah saudaramu, dan sayangilah anakmu." Adapun Roja ibn Haywah berkata, "Jika engkau ingin selamat dari siksaan Allah, sayangilah umat Islam sebagaimana engkau menyayangi dirimu, dan bencilah mereka sebagaimana engkau membenci dirimu. Kemudian matilah semaumu. Adapun aku akan berkata kepada engkau, hal yang aku takutkan dari engkau adalah hari ketika kakimu tergelincir di neraka. Apakah ada orang yang mengingatkanmu tentang hal ini?" Ar-Rasyid menangis terseduh-seduh hingga basah kuyup. Al-Fadl berkata kepada Al-Fudail, "Berlaku lembutlah kepada Amirul Mukminin." Al-Fudail menjawab, "Wahai Ibn Ar-Rabi, kamu dan teman-temanmu akan membunuhnya. Apakah aku harus lemah lembut kepadanya?" Setelah berhenti menangis, Amirul Mukminin berkata, "Tambah lagi nasihatnya, mudah-mudahan Allah merahmatimu." Al-Fudail berkata, "Wahai Amirul Mukminin, suatu hari seorang gubernur mengadu kepada Umar ibn Abdul Aziz. Lalu Umar pun menulis surat kepadanya, 'Wahai saudaraku, aku mengingatkan kepada engkau tentang lama dan abadinya penghuni neraka. Hati-hatilah ketika engkau berpaling dari Allah, karena ia akan menjadi akhir janji dan hilangnya harapan.' Ketika gubernur itu membaca surat tersebut, dia pergi mendatangi Umar ibn Abdul Aziz. Umar pun bertanya, 'Mengapa engkau datang ke sini?' Gubernur tersebut menjawab, 'Hatiku bergetar ketika membaca suratmu. Aku tidak akan meminta jabatan selamanya sampai aku mati nanti.' Lalu Ar-Rasyid menangis terseduh-seduh dan berkata kepada Al-Fudail, 'Tambah lagi, mudah-mudahan Allah merahmatimu.' Al-Fudail berkata, 'Wahai Amirul Mukminin, suatu hari Al-Abbas, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menemui beliau. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, 'Sesungguhnya pada hari kiamat jabatan akan menjadi kerugian dan penyesalan. Lakukanlah jika engkau mampu untuk tidak menjadi pemimpin.' Lalu Ar-Rasyid menangis terseduh-seduh dan berkata kepada Al-Fudail, 'Tambah lagi, mudah-mudahan Allah merahmatimu.' Al-Fudail berkata, 'Wahai yang parasnya elok, engkaulah yang meminta seluruh hal ini kepada Allah. Lakukanlah jika engkau mampu menjaga wajah itu dari siksa api neraka. Hati-hatilah terhadap hari-harimu, sedangkan hatimu mempunyai keinginan untuk menipu rakyat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang menjadi penipu, dia tidak akan pernah mencium bau wangi surga." Lalu Ar-Rasyid menangis terseduh-seduh dan bertanya kepada Al-Fudail, "Apakah kamu punya hutang?" Al-Fudail menjawab, "Ya, hutang kepada Tuhan ketika Dia menghisabku. Celakalah aku jika Tuhan bertanya dan membantahku, dan celakalah aku jika aku tidak mempunyai jawaban." Ar-Rasyid berkata, "Yang aku maksud adalah hutang terhadap manusia." Al-Fudail berkata, "Tuhanku tidak pernah memerintahkanku hal ini. Dia hanya memerintahkanku untuk mengesahkan dan menaati perintahnya. Dia berfirman, 'Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan dan sangat kokoh.'" Quran Surah Az-Zariyat ayat 56-58.
Ar-Rasyid berkata kepadanya, "Ini ada 1.000 dinar, ambillah dan gunakanlah untuk keluargamu, serta jadikanlah sebagai penguat ibadahmu." Al-Fudail menjawab, "Subhanallah, aku menunjukkan kepadamu jalan keselamatan dan engkau menyamakan aku dengan ini. Semoga Allah menyelamatkan dan memberkatimu." Kemudian Ar-Rasyid diam. Ar-Rasyid dan Al-Fadl keluar dari rumah Al-Fudail. Ketika sampai di pintu, Ar-Rasyid berkata, "Wahai Abu Abbas, jika membawaku kepada temanmu, bawalah aku kepada orang yang seperti dia. Dialah pemimpin umat Islam." Dalam kisah yang lain, Ibn Khallikan menceritakan bahwa pada suatu hari Harun Ar-Rasyid datang ke suatu tempat. Namun orang-orang justru pergi dan berlindung di belakang Abdullah ibnul Mubarak. Sandal mereka putus dan debu bertebaran di mana-mana. Ada seorang wanita yang menyaksikan hal itu. Dia kemudian bertanya, "Siapa dia?" Orang-orang menjawab, "Ulama dari Khurasan yang penuh belas kasih. Namanya adalah Abdullah ibnu Mubarak." Perempuan tersebut berkata, "Demi Allah, dialah raja. Raja bukanlah Ar-Rasyid yang tidak bisa mengumpulkan massa kecuali dengan tentara dan penjaga."